Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Teman-teman rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang kembali memberikan kita kesempatan untuk ngaji bareng tentang kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan dalam kita mengaji kitab ini sedikit demi sedikit. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita miliki selama ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman rahimakumullah, kita akan lanjutkan. Kalau kemarin Imam Al-Ghazali telah menyebutkan begitu banyak dalil tentang yang berkaitan dengan pengamalan ilmu ini yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka selanjutnya Imam Al-Ghazali menuturkan dalil tentang amal ini berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan saat membaca hadis ini, saya pun terkejut ya. Ternyata hadis ini sudah populer sekali kita dengar dan ternyata ini menjadi sebuah hujah bahwa ilmu itu harus diamalkan atau amal itu perlu dilahirkan di dalam ajaran Islam ini. Ternyata luar biasa. Baik, hadis itu akan saya baca kelanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malan ing apa taqulu ngucap sira fi hadzal hadisi ing dalam iki hadis. Hadisnya seperti ini. Bunyal Islamu bunyaden jenengake apa al Islamu Islam ala khamsin ing atase perkara 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nyaksani syahadati nyaksani setuhune kelakuan iku Allah ora ana pangeran ilaha iku maujud illallahu angin Allah. Wa anna Muhammadan dan setuhune Nabi Muhammad iku Rasulullah utusannya Allah. Wa yaqamis sholati lan anjenengake salat wa itaiz zakati lan muwahake zakat wa shaumi ramadhana lan poso wulan Ramadan wa hajjil baiti lan haji marang Baitullah liman ketuwe wong istata'a kang kuwasa sapa man ilaihi marang Baitullah apa sabilan dalane. Hadis ini berkaitan tentang rukun Islam. Pertama syahadat, kedua sholat, yang ketiga zakat, keempat puasa, 5 haji. Dan sudah terlihat sekali ini bahwa sholat, ya 5-5-nya ini, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ini perlu diamalkan semua, perlu dilahirkan semua, perlu diwujudkan dalam tindakan semua. Bila syahadat itu bila seseorang menjadi Islam, tidak diikrarkan dengan ucapan syahadat, maka ya dia belum dianggap menjadi Islam. Mensyahadatkan melalui lisan ini pun amal, Masya Allah. Orang masuk Islam syahadat dulu. Maka bagaimana untuk mewujudkan syahadatnya, melahirkan teori ini, ya dilahirkan dengan mengucapkannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sudah jelas, harus diamalkan. Mengucapkan syahadat itu sebuah amal. Teori itu ilmunya, teoritis ilmunya itu teoritis. Kemudian dilahirkan melalui lisan, diikrarkan dengan lisan, syahadat timbul. Maka itulah amal seseorang ini menjadi Islam atau bersyahadat. Jelas lagi sholat. Kalau sholat tidak didirikan, kalau dohiriyah ini tidak mendirikan sholat, maka belum sholat namanya. Ada yang mengatakan diam. Kamu lagi apa? Saya sedang sholat. Dia cuma diam. Loh, kok sholat begitu? Yang penting eling sama Gusti Allah. Belum. Yang belum dinamakan sholat. Dinamakan sholat ya hati
dan physically ini semuanya bergerak untuk melakukan gerakan-gerakan sholat. Itu sholat namanya. Zakat, jelas kalau tidak memberikan zakat maka belum dikatakan zakat. Jelas ada barangnya diberikan, itu sebenarnya zakat. Puasa jelas bukan cuma teori tahunya puasa, tapi sudah jelas sejak kapan sampai kapan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa selama melakukan puasa itu sudah ada teorinya, tinggal dilaksanakan. Haji pun seperti itu. Ternyata bunyan Islamu ini menjadi satu dalil yang kuat bahwa amal itu perlu diwujudkan untuk menunjukkan keislaman kita. Selama hidup di dunia ini menunjukkan keislaman kita dengan mendohirkan apa yang menjadi Islam di dalam diri kita. Ini Islam itu ternyata penuh dengan amal, tindakan, action. Masya Allah. Islam ini penuh dengan bukan cuma teoritis agama, bukan cuma teoritis yang perlu dibahas di seminar, tetapi Islam ini ternyata sesuatu yang perlu diamalkan di dalam kehidupan kita. Perlu action untuk menunjukkan bahwa saya itu orang Islam. Masya Allah. Maka satu hadis ini, Kanjeng Nabi sudah memberikan dalil yang kuat kepada kita semua. Bahwa bila kita Islam memang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 5 rukun Islam ini semuanya ingin berlomba-lomba untuk bisa melakukannya. Ya, Masya Allah. Dan ini dalil Masya Allah yang di hadis yang diambil oleh Imam Al-Ghazali. Kita mengerti hadis ini hanya sekedar bahwa Islam itu didirikan dengan 5 perkara. Tapi ternyata Imam Al-Ghazali membuka sedikit tabir tentang hadis ini atau rahasia di balik hadis ini. Oh, ternyata Islam itu penuh dengan action amaliyah. Mulai dari syahadat sampai ibadah yang perlu kekuatan yang besar, yaitu haji. Maka dikatakan liman istata'a ilaihi sabila, yang kuat, yang jalannya mulus, yang ada banyak perkara yang disiapkan untuk melakukan haji. Ya Allah, ini sudah menjadi sesuatu yang kuat, bahwa kita harus berusaha untuk bisa mengamalkan ilmu kita. Sesusah apapun kita berusaha, sesusah apapun ilmu itu, kita harus berusaha untuk bisa mengamalkan ilmu itu. Agar apa? Agar mencapai keberkahan, agar diliputi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka setiap diri kita perlu mengamalkan, perlu beramal, dan perlu untuk meningkatkan amal itu. Sehingga kita bisa merasakan bagaimana manisnya amal sholat itu. Bagaimana manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kemudian Imam Al-Ghazali menerangkan tentang iman yang kita pun sudah tahu itu. Sudah familiar kita diterangkan oleh para alim ulama. Wal imanu utawi iman iku qaulun, ngucap bilisani kelawan lisan, wa tasdiqun lan beneraken bil janani kelawan ati, wa amalun dan amal bil arkani kelawan pira-pira anggota. Iman itu 3. 1 diucapkan dengan lisan, yang kedua diimani dalam hati, diyakinkan dalam hati, yang ketiga diamalkan dengan tindakan-tindakan atau perilaku kita atau anggota tubuh kita. Ini juga sudah jelas bahwa iman itu bukan cuma diucapkan saja. Iman itu bukan cuma tanamkan dalam hati saja, diyakini, dibenarkan dalam hati saja. Tetapi iman itu perlu action. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati. Selalu seperti itu. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati. Iman dan amal soleh tidak pernah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berbagai ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka ini perlu diamalkan dalam kehidupan kita masing-masing agar kita menikmati bagaimana manisnya ilmu,
Bahkan lebih jauh lagi adalah agar kita bisa menikmati bagaimana manisnya iman yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi setiap amal itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Dan semakin semangat kita untuk beramal, melakukan ibadah-ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin kencang, semakin kencang. Masya Allah. Karena apa? Ternyata luar biasa. Orang yang beramal soleh itu luar biasa. Sudah beberapa ayat Al-Quran kemarin sudah disebutkan bahwa orang yang dia itu mau mengamalkan ilmunya, imannya ditata dengan amal soleh, maka dia akan mendapatkan surganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, maaf mas, saya bukan untuk mencari surga. Iya, tidak mencari surga silahkan, tetapi kalau tidak beramal, bagaimana Anda bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk mendapatkan ridhonya Allah perlu dengan amal. Dan salah satu tandanya Allah meridhoi dia adalah dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat tempat cuma dua, surga sama neraka, sudah. Orang baik, orang yang dapat ridhonya Allah, amalnya diterima oleh Allah, ya surga. Memang tingkatan ibadah seperti itu. Tapi kita beribadah mengharap surga itu masih dikatakan ikhlas. Ada orang yang mengatakan saya ibadah bukan karena surga. Ya bagus, ya semoga Anda melakukan itu karena Allah, bukan hanya riya untuk mengatakan kepada orang lain saya beribadah bukan karena surga. Karena ada orang yang mengatakan seperti itu, sudah mengatakan dengan kalimat saya melakukan ibadah bukan karena surga, akan timbul riya di situ. Akan ditimbulkan oleh syaitan dan hawa nafsu tentang riya, bahwa kamu itu orang ikhlas, kamu itu orang ikhlas. Kenapa? Karena sudah ada kata-kata saya di depannya. Masya Allah, ini luar biasa. Ya Allah, maka kita berusaha untuk mengamalkan itu. Orang mau lihat atau tidak, Allahu a'lam bishawab. Yang terpenting adalah Allah Maha menyaksikan, Allah Maha melihat, Allah Maha menilai, Allah Maha menerima. Masya Allah. Dan bagaimanapun bentuknya amal kita, kita senantiasa berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal-amal kita walaupun amalnya itu tidak sempurna. Ya syakur. Gusmus sering mengatakan ya syakur. Maha menerima apapun yang kita lakukan yang berbentuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sholat cuma sekedar gerakan tubuh tok. Ya, kita berdoa sama Allah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin lama semakin khusyuk, semakin lama semakin khusyuk. Masya Allah. Ingat, diri kita masing-masing teman-teman rahimakumullah memiliki iman di dalam hati kita. Maka iman itu dibangun dengan 3 perkara. Ucapkan dengan lisan. Lisan ini berpengaruh terhadap kekuatan iman kita. Bila lisan ini senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, maka semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila lisan ini digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang buruk, mengata-ngatai orang, menjelek-jelekkan orang, bahkan memberikan sapaan yang buruk kepada orang lain, akan berpengaruh pada hati kita yang di dalamnya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini seakan-akan akan redup dan semakin redup. Maka qaul, mengucapkan dengan lisan ini ternyata penting sekali. Setiap apa yang kita ucapkan itu berpengaruh terhadap hati kita. Yang di dalam hati ini ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis akan mempengaruhi tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dibenarkan dalam hati kita. Ya Allah, maka membenarkan hati ini, meyakinkan hati ini tentang kuasaan Allah, tentang firman-Nya Allah, tentang Rasulullah, ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena setan akan senantiasa membisikkan banyak sekali bisikan-bisikan kepada saudara kita, kepada dada kita, kepada hati kita, untuk tidak meyakini sesuatu-sesuatu
yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, yang telah dikabarkan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis beliau. Dan begitu banyak sekali perkara agama yang dirusak karena keyakinan kita dihasut oleh syaitan dan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Masya Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Perbanyak membaca surat An-Nas untuk menjaga hati kita. Maka kita dianjurkan oleh banyak ulama sebelum kita melakukan sholat kita membaca surat An-Nas. Agar apa? Agar diri ini dijauhkan dari was-was, dari bisikan-bisikan syaitan yang merubah, menggoncang keyakinan kita di dalam hati ini. Kemudian yang ketiga adalah amal bil arqam. Di dalam setiap tindakan kita, anggota tubuh kita, kita gerakkan untuk membuat amal di dalam kehidupan kita. Sehingga akan terasa bagaimana kita melakukan atau kita itu memiliki Islam di dalam diri kita, memiliki iman di dalam diri kita. Itu akan terasa, semakin terasa kenikmatan-kenikmatannya. Karena apa? Karena kita mengamalkannya. Masya Allah. Allah perintahkan sholat, kita sholat. Bukan cuma teoritisnya, bukan cuma ilmunya kita tahu, tapi kita berusaha untuk menggerakkan tubuh ini untuk sholat. Menuntut ilmu tentang sholat penting sekali, sangat penting. Apalagi melakukannya, tambah penting. Kita memiliki ilmu dzikir, ya. Maka bukan cuma kita tahu teoritisnya saja, tetapi kita zikirkan itu. Kita langgengkan zikir itu menjadi wiridan di dalam kehidupan kita. Kita tahu ilmu tajwid, maka kita pakai saat kita membaca Al-Quranul Karim. Jangan tidak dipakai, maka tidak akan menikmati kelezatan tajwid itu. Tapi tajwid itu akan terasa lezat kalau kita bisa mengamalkannya saat kita membaca Al-Quranul Karim. Dan sebagainya. Ya, banyak sekali teoritis-teoritis yang sudah kita miliki. Ilmu-ilmu itu banyak sekali. Dan jangan pernah untuk merasa putus asa untuk terus belajar. Apapun pekerjaan kita, apapun kesibukan kita, bismillah, tetap belajar, belajar, dan belajar. Dan pula melakukannya, mengimbangi dengan amal, amal, dan amal. Semakin banyak ilmu, semoga membuat diri kita semakin tertarik, semakin tertata untuk menata amal, menarik diri ini untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong diri kita untuk menjadi orang-orang yang semakin baik dan semakin baik dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diri kita dijaga keikhlasan di dalam hati ini dan dijauhkan dari sombong, riya, takabur, dan sifat-sifat tercela yang lainnya. Demikian, semoga ada manfaatnya dan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada video berikutnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng.